Ya, kenapa di situ nggak mau sholat atau mau haji? Karena kata ulama, yang ditampakkan oleh Allah pahala sedekah. Maka orang-orang yang mau meninggal, mau masuk alam barzakh, sudah dibuka hijabnya, dikasih tahu pahala dari sedekah-sedekahnya. Makanya minta ditunda sejenak, ingin mensedekahkan semua hartanya. Tapi sayang, fa'idza jaa ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa ditunda sedetik atau dimajukan sedetik. Jadi kalau orang sudah sekarat, hadirin, sudah tidak bisa bersedekah, tidak bisa beramal apapun. Bahkan seandainya sedekah, hadirin, cuma oleh para ulama dikasih sepertiga saja. Misalnya ada orang kaya punya warisan 3 miliar, punya harta 3 miliar. Ketika dia sekarat, dia 3 miliar sedekahkan ke masjid, oh tidak bisa. Yang bisa ditasarrufkan, yang bisa diperintah cuma sepertiga saja. Jadi 1 miliar saja. Kenapa? 2/3-nya yang 2 miliar sudah punya ahli waris. Makanya Bapak kalau sudah sekarat nggak bisa. Makanya mumpung belum sekarat, masih 5 karat, 7 karat, 10 karat, ya, banyak-banyak bersedekah. Segera menjadi orang yang soleh. Karena pintu tobat itu ditutup ketika sekarat dan ketika matahari terbit dari barat. Selama masih dari timur masih bisa. Selama belum sekarat masih bisa. Ya, makanya beramal tadi itu semata-mata semuanya kembali manfaatnya kepada diri sendiri. Jadi itulah trik-trik supaya kita ini terus istiqomah dalam beramal. Bahwa amal inilah yang akan menemani kita di alam selanjutnya. Amal inilah yang menentukan peringkat kita di surga. Amal inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, nah, dengan begitu maka kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk beramal. Baik hadirin, sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Silakan Pak. Oke. Yang mana dulu? Oh, sana dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tamunya nggak berpuasa, bukan musafir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu apa langsung dijawab Pak? Langsung jawab aja. Oke. Baik, Ibu, mungkin kurang jelas dari sana saya sampaikan. Ada di bulan puasa ada tamu datang ke rumah kita dan tamunya tidak puasa. Nah, apakah kita akan servis sebagaimana tamu biasa? Ya, kita kasih minum, kita kasih makan. Ya, paling bagus begini Pak, tanyakan dulu, kenapa ada puasa? Saya sakit. Nah, kalau ibu-ibu nggak usah ditanya, memang dia punya tamu bulanan Pak. Ya, jadi kita husnudzon aja. Makanya warung-warung yang buka itu niatkan saja untuk ibu-ibu yang tidak puasa, untuk para musafir yang tidak puasa. Makanya kalau ada warung buka itu jangan semua tamu dilayani. Kalau tetangga sendiri, loh ini kok laki-laki kok nggak puasa, masa men ini? Nggak mungkin kan? Pak, masa saya men Pak? Men saya, apa mencret? Oh iya. Dia tetap mencret, tetap aja puasa. Jadi kalau ada tamu nggak ke rumah kita nggak puasa, ditanya dulu kenapa ada puasa. Kalau memang dia ingkar, jangan Pak, jangan diikram, jangan dihormat. Wah ini Allah aja murka, masa orang dimurkai Allah kita ikram. Jelas ya? Bahkan kita nasihati, kita kasih masukan, ya supaya dia segera bertobat dan segera berpuasa. Begitu Pak ya?
Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan panjang lagi jawabannya nih. Baik. Sama hadirin, tadi malam itu anak saya ngebel dari Mekah. Di sana malam 26, bukan malam 25. Jadi kenapa? Karena di Mekah itu mulainya hari Senin. Karena ketika hilal lewat di Indonesia belum nampak. Tapi 5 jam kemudian masuk kota Mekah sudah kelihatan derajatnya. Makanya di Mekah diputuskan Senin sudah mulai buah. Ketika hilal itu di Indonesia belum nampak, bahkan masih 0 derajat. Makanya Majelis Ulama Indonesia tidak berani memulai puasa di hari Senin, karena memang belum nampak sama sekali hilal itu, 0 derajat, tidak bisa dilihat. Majelis Ulama memutuskan hilal bisa dilihat itu dalam ketinggian 3 derajat. Ya, makanya pakai sistem imkanu ru'yatil hilal, kemungkinan bisa dilihatnya hilal. Kalau kawan-kawan di Muhammadiyah pakai makrifat pakai hisab wujudil hilal, pokoknya meskipun setengah derajat ada hilal ya sudah puasa. Nah, monggo silahkan jenengan mau. Kalau saya karena saya punya komunitas Muhammad NU, Muhammadiyah, NU-iyah, ya, saya tetap ikut pemerintah. Ya, saya ikut Selasa kemarin. Baik. Intinya setiap negara kedapatan malam Lailatul Qadar sekali dalam Ramadan. Jadi maksudnya Pak ya, tidak pernah dalam satu negara itu kok 2 kali Lailatul Qadar, tidak ada. Nah, soal prosesnya, apakah dari Indonesia ke Mekah, apa dari ke Mekah muter lagi ke Indo? Nah, ini tugasnya malaikat yang menjaga Lailatul Qadar, bukan tugasnya Pak Ustadz Nizar. Ya. Intinya setiap negara pasti kedapatan 1 kali malam Lailatul Qadar. Jadi patokannya bukan tetangga, bukan kita. Makanya paling bagus kata Bapak tadi, minimal kita 10 malam terakhir itu diramaikan dengan ibadah. Sehingga tetangga mau ketemu hari apa, tetap aja kita tetap dapat pahala karena 10 hari kita sudah meramaikan dengan amal ibadah. Betul sekali, jangan terjebak dengan ganjil. Maksudnya Bapak ini jangan terjebak dengan hitungan ganjil. Kenapa? Bisa jadi di waktu kita menghitung ganjil ternyata itu genap, hitungan malaikat. Ini kita hitungan malaikat, Pak. Bukan hitungannya MUI atau hitungannya Muhammadiyah, bukan. Malaikat yang punya hitungan. Ya.
Nah, makanya untuk menjaga kemungkinan itu tadi 10 hari sejak malam 20. Kenapa saya mengatakan malam 20? Khawatir Ramadan itu cuma 29. Betul enggak? Kalau kita mulai dari 21, ternyata Ramadannya 29, kita kehilangan satu malam. Jelas ya? Ya, jadi begitu malam masuk 20, kita siapkan energi, ya. Bahkan kalau perlu minum obat kuat untuk kuat ibadah. Menyambut Lailatul Qadar. Dalilnya apa Pak Ustaz? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Jelas lagi? Baik. Yang kurang jelas datang ke rumah bawa parcel, kita jelaskan lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi baginda Rasul bersabda, sumu liruyatikum wa aftiru liruyatikum. Berpuasalah kalau sudah melihat bulan dan berhari rayalah kalau sudah melihat. Fa in ghumma fa akmilu iddah. Kalau ternyata mendung, maka sempurnakan 30 hari. Ini rumusnya gampang, Pak. Sebetulnya rumusnya gampang. Lihat bulan, ya puasa. Lihat bulan kedua, ya hari raya. Mendung, ya sempurnakan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Nah, itu sebetulnya. Nah, saya nggak tahu kenapa kok bisa sulit ini. Kalau menurut kami, kalau sudah dilihat pakai teropong nggak kelihatan, apalagi dengan mata telanjang. Bahkan Kementerian Agama kurang apa? Datang ke berbagai titik-titik yang sekiranya bisa dilihat hilal. Ternyata nggak ketemu hilal. Artinya apa? Ya sempurnakan Ramadan 30 hari atau Sya'ban 30 hari. Nah, nanti kalau Bapak kepingin tahu, ini kok ya apa ini kok nggak kelihatan bulan kok masih puasa? Nah, silahkan nanti dialog dengan kawan-kawan yang kenapa nggak kelihatan bulan kok masih langsung puasa, bahkan Idul Adha pun sudah diketahui mulai sekarang berdasarkan hisab alasannya. Hisab itu hadirin bisa dikatakan betul kalau cocok dengan keadaan, dengan fakta. Kita menghitung bulan di bawah, tidak apa-apa. Betul apa salah? Jadi tergantung bulannya. Ada tamu mau datang, kira-kira jam berapa? Nanti setelah maghrib, saya hitung ya. Sebelum maghrib datang. Ternyata datangnya habis sisa. Yang disalahkan tamunya apa ngitungnya? Halo? Saya ngitung tamu nanti tak pikirkan datang habis sisa. Datang habis subuh. Yang salah tamunya apa yang hitung, Pak? Yang hitung. Ya. Nah, jadi nanti untuk menambah wawasan kita juga, silahkan nanti berdialog dengan kawan-kawan yang berani menentukan meskipun nggak kelihatan hilal, kok bisa diputuskan. Karena waktu Profesor Din Samsudin menjadi ketua Muhammadiyah, beliau punya apa? Formula, punya ijtihad, knowing is believing, bukan seeing is believing. Kalau kita akan melihat baru percaya. Tapi di teman-teman Muhammadiyah, yang penting tahu, saya sudah percaya. Saya hitung bulan 1 derajat, ya sudah. Berarti ada bulan. Saya berani puasa besok. Begitu. Sedangkan kawan-kawan di Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas, ya kami tetap kemungkinan bisa melihat hilal, kami puasa. Kalau enggak, jadi saya tunda besoknya. Begitu. Ya, monggo silakan keyakinan yang mana, itu kita nggak bisa maksa. Jadi kalau kami ikut hadis Nabi tadi, puasalah ketika melihat bulan, berhari rayalah ketika melihat bulan. Kalau mendung, sempurnakan hitungan 30 hari. Gitu, Pak.
Sudah jam 5 lebih 1,5 jam. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup balas ya? Baik. Baik hadirin, mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan sehingga kebaikan, keberkahan Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.